Racikan Berita 1. Jadi kita harus melihat IMIP ya, Indonesia Morowali Industrial Park. Ini kita harus melihat secara lebih luas. Ini bukan masalahnya adalah bukan hanya bandara saja yang tidak berdaulat, yang kita tidak bisa masuk, yang macam-macam itu. Tapi kita mesti melihat bahwa ini sebuah kawasan lebih luas dari bandara saja. Kawasan IMIP ini sulit dimasuki oleh aparat Indonesia. Kalau nggak salah ada beredar satu video yang gubernur mengatakan di sana gubernur sendiri tidak bisa masuk ke daerah-daerah itu gitu. Bukan ke bandara, ini katanya kawasan privat. Ini kawasan khusus. Jadi tidak bisa masuk. Ini sudah menjelaskan kita bukan bicara negara dalam konteks domestik, tapi ini teritori yang lebih luas lagi, yaitu dengan alasan industrial park. Kalau industrial park ini tidak bisa kita masuki, lalu kemudian bagian-bagian di situ ada airport ya, bandara yang bagian dari situ, juga ada pelabuhan tadi yang dikatakan, ada juga bagian dari situ gitu. Nah, situ keluar masuk itu barang itu tanpa terkontrol. Itu. Jadi kita ingat pada tahun 2018 beredar juga video bahwa mantan Presiden Perdana Menteri Malaysia Mahathir itu mengatakan dia berada di luar satu properti di Malaysia yang dia bilang ini warga negara Malaysia tidak bisa masuk. Kalau nggak salah itu namanya Forest City, kalau nggak salah. Ya, Forest City gitu. Itu. Dia tidak bisa masuk. Begitu Mahathir menjadi Perdana Menteri lagi, lalu dia membatalkan itu. Dia bilang ini tidak boleh ada investasi yang eksklusif milik asing dan warga negara tidak boleh masuk. Jadi sama dia dibatalkan. Nah, ini yang harus kita contoh gitu. Jadi masalahnya adalah kalau di Malaysia yaitu pengusaha lah sama penguasa, mereka menguasai memberikan izin untuk pengembangan satu properti, satu kawasan, yaitu Forest City. Sebenarnya di kita juga masih banyak lagi. Ada juga kawasan-kawasan real estate yang dikuasai, di mana warga negara masuk mesti ada izin. Kalau tidak diizinkan tidak boleh gitu kan. Foto-foto aja tidak boleh gitu. Mau ngapain gitu? Foto nggak boleh katanya gitu ya. Nah, itu adalah Jakarta Utara. Iya. Baik satu. Iya, nah itu ya. Jadi ini luar biasa dan ini tidak boleh dibiarkan. Dan menurut saya Forest Garden ini tidak ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan IMIP, dengan Indonesia Morowali Industrial Park ini. Ini tidak ada apa-apanya. Kalau Forest City dia mengembangkan satu kawasan ya menjadi kawasan real estate, benar-benar ada investasi. Tapi kalau di sini ini sumber daya, ini nikel semua sumber daya diambil, lalu kemudian kita tidak tahu bahwa berapa banyak yang diambil lalu tanpa diberikan royalti atau apapun ke negara, kerugiannya berapa banyak, dan yang lebih parah adalah kerusakan lingkungan yang kita bisa prediksikan. Jangan-jangan nanti bisa seperti 3 provinsi yang sedang terlanda musibah ini, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, ini kita mesti benar-benar momentum ini dengan ada momentum musibah di bencana di 3 provinsi ini Morowali harus segera dihentikan. Saya rasa itu. Ya, baik. Mengenai bahwa statement di mana Gubernur Sulawesi Tengah tidak boleh masuk. Ini dalam rapat kerja dengan DPR, dengan Kementerian Dalam Negeri bersama beberapa gubernur dengan DPR. Pada tanggal 29 April 2025 ini
Di situ Gubernur Sulawesi Tengah Pak Anwar Hafidz ya, itu saya kutip sedikit saja, Anwar mengatakan hasil alam di daerahnya sudah hancur-hancuran lantaran usaha tambang. Anwar menyebut nikel di Sulawesi Tengah habis lantaran tambang, maka wilayahnya hanya akan dikenal sebagai kota hantu. Yang tewas sudah 42 yang Negeri kami ini hancur-hancuran Pak, tambang di mana-mana, hancur-hancuran Pak. Negeri kami. Hancur itu saya tidak tahu kalau nikelnya habis daerah itu mungkin daerah provinsi. Bencana daerah. Terus dia mengatakan begini, di mana persoalannya? Gubernur nggak bisa masuk Pak. Para pengusaha ini bilang di kawasan industri spesial nggak boleh masuk. Jadi kawasan industri itu nggak bisa dia apain, semua bebas, kendaraan bebas, di dalamnya mau ngapa-ngapain itu juga bebas. Jadi intinya adalah dengan status bahwa di situ kawasan industri, di mana yang lokal pemerintah daerah itu justru tidak bisa masuk gitu. Karena ini dari pusat. Apa artinya? Artinya status ini adalah proyek strategis nasional. Di mana dengan status proyek strategis nasional, daerah pun tidak bisa jadi melihat atau tidak bisa memeriksa itu semua keadaan yang proyek di situ gitu. Jadi kedaulatan daerah itu sudah direbut oleh pusat dan diberikan kepada si pengelola. Pertanyaannya adalah siapa pengelola itu? Pengelola itu adalah pemilik dari IMIP Industrial Park ini terbesar 49,69% adalah Xinhan Group dari China, jadi asing di sini. Terus kemudian ada pemilik yang lain yaitu PT Indonesia Xinhan Steel Company. Nah, itu juga joint venture, berarti dia menguasai lebih dari 50%. Berarti ini sudah bukan industrial park yang normal kita lihat yang diberikan kepada bangsa Indonesia, kepada pengusaha Indonesia. Ini adalah sudah pengusaha asing. Sudah sekarang diarahkan Mbak Isu, pengusaha asing di mana dikelola oleh mereka pengusaha asing. Nah ini jadi kalau udah begitu ya jelas bahwa di Semarang gubernur nggak bisa masuk, itu berarti ya sudah kita tidak ada kedaulatan di situ. Nah ini jadi diskusinya harus lebih besar dari itu. Saya sepakat dengan Pak Sunarko bahwa ini yang bertanggung jawab adalah Jokowi. Jadi sudah jelas ini payung hukumnya adalah PSN. PSN yang diberikan oleh Jokowi hanya melalui Perpres, dan ini juga terlihat melanggar undang-undang juga. Jadi pemberian kawasan ini melanggar undang-undang. Ya, udah melanggar undang-undang, lalu melanggar juga undang-undang yang lain yang kayak Polri dan sebagainya, kedaulatan negara dan sebagainya gitu. Jadi ya memang ini harus diminta untuk tanggung jawabannya. Ini adalah bukan hanya sebagai apakah ini diresmikan dulu oleh Jokowi, tapi kawasan ini secara keseluruhan ini yang harus diusut. Nah, mungkin sedikit potong perlu sekali proses mitra atau katakanlah kerja ini itu memang tawaran dari katakanlah negara atau presiden, atau memang permintaan dari investor yang melakukan itu, Pak? Kalau saya lihat ini adalah sudah kolaborasi, sudah terjadi persekongkolan, di mana payung hukum untuk ini yaitu bahwa Indonesia melarang ekspor biji nikel. Itu dulu. Lalu kemudian digugat oleh beberapa negara OECD di WTO. Kalah kita. Karena trade barrier tidak boleh melarang secara kuantitatif, secara ini bolehnya dengan tarif. Ini kita melarang dengan itu, mereka lalu Anda tidak boleh, lalu yang tidak bisa
ekspor biji nikel, lalu kemudian smelter dikuasai oleh China, ya kita tahu lah, pasti berarti ke sana kan. Ya. Nah itu satu. Yang kedua, ini diberikan 25 tahun tax holidays. Ini sudah jelas ini merugikan keuangan negara ini. Tax holiday. Nikel kita di mana kita cuma 25 tahun. 25 tahun. Buka warung kita tiap hari, kita cari pajak. Ini dia. Jadi di sini sudah jelas bahwa ini kerugian keuangan negaranya benar. Karena apa? Ini bukannya dia membawa knowledge di sini bahwa kita memerlukan memberikan tax holidays. Kita memberikan tax holidays lalu dengan nikel kita sumber daya dihabisin, lalu kemudian dengan pekerja-pekerja kebanyakan dari mereka gimana ini? Ini sangat tidak masuk akal dan ini jelas-jelas merugikan negara ini. Merampas Ini hak kerja merampas hak kerja, merampas sumber daya, merampas APBN, semuanya ada. Jadi ini benar-benar tidak bisa, ini kejahatan luar biasa. Ya. Meminjam kata-kata dari Jenderal Muriono. Racikan Berita 1.